Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah, saya ingin menyampaikan tujuan pembelajaran dalam layanan klasikal, yaitu tentang kebiasaan belajar yang efektif dan efisien. Topiknya. Adapun tujuan umum dari pembelajaran ini yaitu siswa mampu memahami, menyaksikan, menerapkan kebiasaan belajar yang efektif dan efisien. Adapun tujuan khususnya, siswa dapat memahami kebiasaan belajar yang efektif dan efisien. Yang selanjutnya, siswa dapat menyaksikan kebiasaan belajar yang efektif dan efisien. Siswa dapat menerapkan kebiasaan belajar yang efektif dan efisien. Selanjutnya, adapun materinya, itu materi tentang kebiasaan belajar itu, yang pertama adalah pengertian kebiasaan belajar yang efektif dan efisien menurut beberapa ahli. Yang kedua, manfaat kebiasaan belajar yang efektif dan efisien. Yang ketiga, aspek kebiasaan belajar yang efektif dan efisien. Yang keempat adalah bagaimana menerapkan cara belajar yang efektif dan efisien. Selanjutnya, ini adapun pengertian kebiasaan belajar yang efektif dan efisien dapat diartikan sebagai cara atau teknik yang menetap pada diri siswa pada waktu menerima pelajaran, membaca buku, mengerjakan tugas, dan pengaturan waktu untuk menyelesaikan kegiatan. Selanjutnya, adapun manfaat kebiasaan belajar yang efektif dan efisien, yang pertama, manfaatnya adalah menghemat waktu. Yang kedua, meningkatkan efisiensi manusia. Yang ketiga, membuat seseorang menjadi lebih cermat. Dan yang keempat, membantu seseorang menjadi ajek. Yang selanjutnya, aspek-aspek kebiasaan dalam belajar, itu yang pertama disebut dengan delay avoidance atau kesigapan dalam belajar. Yang kedua, work methods atau disebut juga prosedur dalam belajar. Yang ketiga, kebiasaan belajar yang efektif dan efisien harus diajarkan sejak sedini mungkin. Selanjutnya, kebiasaan belajar yang baik dan tidak baik. Yang pertama, yang baik menyenangi pelajaran, terus mempunyai jadwal belajar, memiliki disiplin diri dalam belajar, masuk kelas tepat waktu, tidak menunda pekerjaan, terus memperhatikan penjelasan guru, itu salah satunya. Yang kedua itu yang tidak baik. Yang pertama, belajar tidak teratur, belajar jika menjelang ulangan. Selanjutnya, tidak memiliki catatan pelajaran, senang menjiplak pekerjaan teman, sering datang terlambat, melakukan kebiasaan-kebiasaan buruk lainnya. Itu salah satu kebiasaan belajar yang baik dan tidak baik. Itu sudah ditampilkan. Sekarang dalam upaya membentuk kebiasaan belajar yang efektif dan efisien. Yang pertama, tidak menunda-nunda pekerjaan. Yang kedua, mencatat. Yang ketiga, membuat min-up atau rangkuman. Yang keempat, jujur dan mandiri. Yang kelima, pantang menyerah. Yang enam, berlatih dan mengulang pelajaran. Yang ketujuh, membuat jadwal harian. Ini ada salah satu video juga pembahasannya. Nah, di sini ada diskusi untuk menyampaikan hasil ya dari melihat video atau menyimak. Ada diskusi. Terus mungkin itu yang dapat saya sampaikan dalam upaya uji coba dalam menggunakan Bandicam ini. Terima kasih sudah mengikuti layanan ini dengan baik.